Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, pada hari ini saya akan melakukan dialog ya, santai dengan Profesor Dr. Winarno MSI. Beliau adalah guru besar di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan beliau saat ini sebagai Ketua Prodi S2 PPKN FKIP UNS. Dan pada hari ini kami akan melakukan dialog, ya, bincang-bincang santai berkaitan dengan peringatan kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Nah, kita akan melakukan dialog berbagai macam topik ya, terkait dengan relevansi implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia di era saat ini. Baik, apa kabar Prof. Win? Oke, baik Pak Dr. Mutarrom. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, baik Prof. Win. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Prof, bagaimana Prof melihat relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman di Indonesia di era sekarang ini, Prof? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila, ya ini semacam sebuah kewajiban juga normatif ya. Karena sepanjang Pancasila itu kita sepakati sebagai nilai bersama, mau tidak mau sepanjang kehidupan perjalanan bangsa ini ya kita bagaimana merelevansikan nilai-nilai itu. Jadi kalau bangsa ini sudah menganggap nilai-nilai Pancasila tidak relevan, berarti ya kesepakatan ini menjadi gugur kan gitu. Jadi memang ada semacam tanggung jawab kelanjutan bagaimana yang sudah kita sepakati ini kita lanjutkan gitu. Nah, dengan waktu-waktu yang berganti, berubah, berkembang, ya mau tidak mau kita harus belajar merelevankan nilai-nilai Pancasila di situ. Jadi intinya harus kita relevankan gitu, Pak Dr. Contoh yang konkret seperti apa, Pak? Nah ini, jadi karena relevansi dengan perkembangan zaman dan zaman itu sering berubah kan, gitu kan. Misalkan di zaman sekarang abad pasca 21 atau abad global ya. Jadi nilai-nilai global apa yang dibutuhkan, kemudian Pancasila bagaimana mendukungnya gitu. Jadi misalkan kalau sekarang misalkan ada nilai-nilai kreatif misalnya, kemudian nilai-nilai menghargai hak asasi manusia, kemudian bagaimana kita tetap menghadirkan keadilan. Nah itu ya kita cari di nilai-nilai Pancasila itu untuk kita teruskan gitu. Kalau katakanlah sekarang penghargaan terhadap HAM, ya bagaimana kita merelevansi sehingga salah satu nilai yang relevan dengan nilai HAM yaitu sila kedua Pancasila. Kita menghargai harkat dan derajat manusia Indonesia dan juga manusia di bumi ini kan begitu. Baik, oke. Nah, mungkin juga salah satu contohnya mungkin ya dalam membangun karakter dan juga kesadaran bangsa itu bisa didasarkan pada nilai-nilai Pancasila begitu ya, Prof? Ya, gitu. Jadi memang di dalam berbagai referensi itu kan dikatakan bahwa Pancasila itu menjadi salah satu sumber pembangunan jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu bisa kita dalam tanda petik sama dengan karakter gitu ya. Jadi karakter jati diri bangsa itu sumber nilainya salah satunya dari nilai-nilai Pancasila. Ada nilai lain yang bisa kita gunakan, misalkan nilai agama itu juga bisa, tapi kan kadang-kadang agama itu dianggap partikular untuk satu umat kan gitu ya, umat ini. Tapi itu juga menjadi salah satu sumber nilai juga. Ya, artinya memang ya ajaran agama sebenarnya juga menjadi bagian dari sumber nilai di dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter bangsa. Iya, jadi di TAP MPR nomor 6 ya tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa itu dikatakan bahwa etika kehidupan berbangsa itu merupakan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama gitu. Dan itu menjadi panduan perilaku, sikap dan karakter manusia Indonesia.
Ya, artinya ketika kita mengakui bahwa Pancasila itu sebagai sistem etika bangsa kita, artinya itu menjadi ciri khas jati diri bangsa yang membedakan dengan jati diri bangsa yang lain gitu ya. Oh ya, bisa. Kita bisa biasanya dikatakan bahwa karakter bangsa itu dicirikan dengan lima karakter ya. Jadi yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil kan gitu. Jadi secara filosofis ya dan umum dikatakan seperti itu, tapi ini perlu penjabaran ya. Perlu penjabaran. Jadi yang namanya religius itu seperti apa, kemudian manusiawi seperti apa, bersatu seperti apa, demokrasi seperti ini, perlu ada indikator-indikator lanjut yang bisa melanjutkan. Contohnya misalkan gini Pak Dokter, ada misalkan profil pelajar Pancasila ya. Meskipun itu secara tidak langsung, itu kan memang tidak langsung dari 5 nilai itu, tapi dia bisa dikaitkan gitu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Ada 6 dimensi, dan dari 6 itu kemudian ada indikator-indikator yang panjang dan lebar. Nah, di situ kita bisa menghubungkan bahwa memang ada juga nilai-nilai Pancasila di situ. Misalkan dimensi beriman dan bertakwa, itu kan sila pertama kan, gitu misalkan gitu aja. Oke, baik, terima kasih Prof. Berikutnya yang perlu saya ingin menggali dari Prof, bagaimana Prof Win melihat relevansi atau hubungan antara Pancasila dengan isu-isu kontemporer saat ini, misalnya di pada bidang sosial atau politik itu, Prof. Oke. Ini namanya menganalisis isu-isu kontemporer berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi isunya apa gitu. Jadi bergantung pada isunya dulu. Misalkan sekarang ada muncul tentang isu katakanlah ya berkembang ya dalam tanda petik kemarin dan sampai sekarang mungkin masih ada ya tentang separatisme misalnya. Isu separatisme dulu ada di Aceh, kemudian ada di Papua misalnya. Nah, isu separatisme itu kan bisa kita analisis atau kita hadapi dengan nilai sila ketiga persatuan Indonesia misalnya itu. Tapi juga bisa kita analisis dihadapi dengan nilai keadilan misalnya. Karena memang Bung Hatta mengatakan sebenarnya ujung dari sila Pancasila itu ya sila kelima itu, keadilan. Jadi kita bisa mengatakan misalnya separatisme itu bisa dalam tanda petik itu berkaitan dengan isu keadilan sila kelima sama isu persatuan bangsa sila ketiga. Hanya nanti orianya bisa kita lanjutkan gitu. Oke. Ya dalam arti bahwa Pancasila itu sebagai jati diri bangsa, sistem etika atau ideologi itu memang betul-betul akan memberikan warna yang sangat kental ya di dalam membangun bangsa kita ya. Baik dari segala aspeknya gitu ya Prof ya. Iya, kalau di MPR itu memang dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang ada di pembukaan alinea keempat itu memang mewarnai dan bisa memberikan bukan penjelasan konkret tapi memberi analisis terhadap isu-isu yang ada. Tapi nanti proses berikutnya harus ada derivasi ya Pak Dokter. Derivasi itu maksudnya diturunkan gitu supaya dia konkretisasinya itu ada. Jadi misalnya gini, selama ini kita bicara etika Pancasila itu seperti apa wujudnya. Nah, jangan sampai kita terjebak hanya seperti itu. Etika Pancasila itu harus kita turunkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang 5 itu menjadi sumber norma etik gitu aja. Nah, norma etik itulah yang konkret. Misalkan norma etik itu kode etik profesi ya, itu kan norma etik ya. Nah, kode etik profesi itu bagaimana semua profesi, semua segmen profesi itu kalau bisa menyusun kode etik, kalau bisa derivasi dari 5 nilai itu, kalau bisa gitu. Selama ini kan jangan-jangan mereka menyusun kode etik tidak berpatokan pada 5 nilai kan, kadang-kadang bisa itu. Nah ini yang perlu dulu. Nah baru nanti dilanjutkan kode etik itu untuk
kode etik kan sebenarnya sebagai panduan etika untuk sebuah profesi tertentu kan. Ya. Nah itu. Nah itu yang sering menjadi pertanyaan masyarakat ataupun ketika saya mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, ada beberapa mahasiswa yang bertanya, kita belajar Pancasila sebagai sistem etik, Pancasila sebagai sistem norma, Pancasila sebagai ideologi dan sebagainya, kemudian kita contoh konkretnya apa, atau kira-kira ada tidak di Indonesia ya tokoh atau orang yang memang betul-betul dia adalah orang yang dikatakan Pancasilais, Pancasilais tulen. Itu, terima kasih, ini bagus sih. Dan ini Pak Dr. Mutara membawa bagaimana sebuah nilai filosofis ini diturunkan ke kerangka praktis ya, ke kerangka operasional. Nah, kita sebenarnya bisa ngomong tiga aliran etika itu ya. Ada etika teleologis, kemudian ada etika keutamaan, dan ada etika deontologi. Nah, jadi sebenarnya Pancasila itu bukan tiga ini, tapi dia bisa menurunkan ketiga ini gitu. Nah, kalau kita mau menurunkan ke etika keutamaan, nah etika keutamaan ngomong bahwa keutamaan itu ada pada karakter seseorang. Karena itu yang dibutuhkan adalah, misalnya tadi dikatakan, kita butuh orang-orang yang memang berpraktek Pancasila sehingga dia menjadi sebuah contoh yang Pancasilais atau figur Pancasilais kan gitu. Tetapi ini berbeda dengan etika deontologi, bahwa kita tidak butuh contoh-contoh praktek karakter, tapi yang penting bagaimana orang itu mengikuti norma, dia patuh pada kewajiban moral untuk mengikuti norma gitu loh. Nah, memang orang Indonesia itu pada etika keutamaan, dia lebih contoh ini karakternya siapa, contohnya siapa. Kalau tidak ada contoh ya sudah, saya tidak usah ikut kan gitu, karena tidak ada contoh. Nah, untuk menutupi itu kita butuh etika deontologi, kita perbanyak saja etika profesi. Karena di situ orang tidak perlu melihat contoh, tapi orang melihat norma-norma etik itu taat atau tidak. Nanti kalau tidak taat, akan terjadi pelanggaran etik. Ya, memang kalau itu dalam area atau wilayah etik, ketika seseorang itu melanggar etika Pancasila kan memang tidak ada sanksi. Ya. Walaupun mungkin ketika masyarakat itu mampu dan mau menerima nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, ya biasanya sanksi itu ya berupa sanksi sosial. Iya Pak. Jadi memang salah satu kelemahan norma etik dibanding norma hukum itu di sanksi. Jadi sanksinya namanya sanksi etik, sedang norma hukum ada sanksi hukum. Nah, tetapi ada seorang ahli, Profesor Jimli ya, ahli hukum, tapi beliau masuk ke namanya rule of ethic. Nah, jadi di samping rule of law, mari di hidup bernegara itu ada rule of ethic. Kalau norma hukum itu ada penegakan hukum, ya norma etik harus ada penegakan etik. Nah itu loh, mintanya begitu. Contoh kata begini, misalkan ada kemarin ketua komisi KPU gitu Pak. Ketua KPU melanggar etik. Ya sudah, dia ada peradilan etik, kemudian dijatuhkan sanksi etik. Sanksi etiknya kemarin apa? Yaitu dia dicopot kan dari jabatan sebagai ketua KPU. Nah itu contoh bagaimana rule of ethic itu setidaknya seimbang lah bersama-sama dengan rule of law. Ya, jika itu pelaksananya ada di institusi-institusi resmi yang formal seperti kelembagaan negara ataupun kelembagaan masyarakat yang formal, itu bisa dilakukan. Nah, namun ketika itu terjadi pelanggaran etik di masyarakat, siapa yang akan memberikan sanksi itu Prof? Ya betul. Jadi itu kita tadi bicara di profesi-profesi ya. Tapi mudah-mudahan semua profesi sudah bergerak ke situ. Misalnya kita sebagai guru dosen itu ya harus taat pada kode etik dosen kan gitu. Karena kalau kita melanggar etik dosen kan kena sanksi etik kan gitu. Nah, tadi bagaimana dengan masyarakat? Ya, akhirnya kita berpijak pada norma-norma yang hidup di masyarakat. Meskipun sanksi etiknya memang tidak sekuat dengan profesi ya, betul ya, tidak sekuat dengan profesi. Tapi
ya itu perlu nanti diimbangi nih. Memang betul Pak Dokter tadi, diimbangi dengan etika keutamaan. Memang harus ada contoh-contoh figur yang memang bagaimana menjalankan etik itu, supaya warga kita tidak sekedar dia mentaati norma, tapi ada contoh yang diikuti. Ya memang kita sebenarnya tidak ingin ya bagi masyarakat ataupun lembaga-lembaga formal itu, lembaga-lembaga yang mengawasi etika itu kemudian menjamur, karena ketika menjamur itu kan tandanya bahwa terjadi banyak pelanggaran gitu kan. Nah yang kita inginkan adalah begini, baik kita masyarakat atau pemerintah itu mampu membangun ya, meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran ya terhadap nilai-nilai Pancasila. Gitu. Nah, terus bagaimana peran pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran itu, Prof? Ya, memang ini tadi kita cerita tentang jalur, kalau kita jalur penegakan ya. Tadi kalau namanya jalur penegakan. Jadi jalur penegakan ini kalau orang sudah melanggar harus kita tegakkan apa supaya orang tidak melanggar. Nah, kemudian Pak Dokter itu bicara bagaimana mencegah ya dengan melakukan, ya saya mengatakan ini jalur kultural budaya. Kita memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi tentang pentingnya ini nilai-nilai etik itu dengan contoh-contoh, dengan praktek-praktek kalau nanti model-model pembelajaran yang menghadirkan sebuah contoh-contoh ini, kasus-kasus itu, sehingga anak-anak kita itu bisa belajar dari kasus itu. Daripada kena tindakan etik, lebih baik kita mencegah kan, melakukan tindakan preventif. Jadi lebih baik nanti tidak sekedar kita bicara normatif ya, tapi nanti di pembelajaran harus ada contoh-contoh konkret yang kita hadirkan di kelas ini supaya anak-anak bisa menyadari. Baik, terakhir ini Prof, dari saya pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement ya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Prof Lin untuk memperingati kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025 ini, Prof? Oke, terima kasih. Jadi memang ada kalanya kita butuh mengingatkan kembali. Jadi mengingatkan kembali, mumpung ini momennya 1 Juni, momen hari lahir Pancasila, ya kita ingatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila bisa melalui talk show, bisa melalui sosialisasi, bisa melalui acara-acara game-game yang sudah ada kata-kata Pancasila, sehingga publik bisa ingat tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian ya dilanjutkan dengan pembelajaran seperti apa adanya, apalagi di pedagogi ya Pak Dokter Baik, terutama di pedagogi kita sangat setuju bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan sejak di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan. Jadi ya mau tidak mau seperti itu terus saja, tidak apa-apa. Kita mengingatkan terus kepada generasi muda kita dengan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian aplikasinya ya nanti kalau mereka sudah di masyarakat, tetapi ketika yang penting tadi pesan praktek pembelajaran kita itu kalau bisa memang menghadirkan contoh-contoh konkret ya, praktek-praktek yang sudah ada lewat YouTube, lewat berita, sehingga anak-anak sadar bahwa di masyarakat kita itu ada kasus-kasus seperti itu. Baik, terima kasih Prof Kinarno atas penjelasan yang sangat mencerahkan bagi kita semua, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga para generasi muda kita, bagaimana kita mensikapi terjadinya perubahan-perubahan zaman dan juga mensikapi berbagai macam problem-problem kebangsaan dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan akan menjadikan bangsa ini akan semakin lebih baik dan lebih maju. Sekali lagi terima kasih Prof atas penjelasan pada kami semua, dan semoga pada tanggal 1 Juni 2025 sebagai hari peringatan Pancasila betul-betul bisa memberikan panduan pedoman
mau kemana arah bangsa kita Ya. ini berjalan. Ya, Dan semoga kedepannya bisa lebih Ya. baik lagi. Dan yang penting kita besok ada acara mengikuti upacara. Nah, mengikuti upacara itu meskipun ada lewat Zoom dan lain-lain, itu mengingatkan kembali ada momen Pancasila. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.